Pemirsa, debat keempat hari Minggu mendatang jadi debat terakhir bagi para cawapres untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka mampu menjadi orang nomor 2 yang nantinya mendukung presiden terpilih. Tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, agraria, energi, dan masyarakat adat serta desa akan menjadi topik yang dibahas dalam debat keempat nanti. Lalu narasi mana yang akan digaungkan paling nyaring di debat cawapres akhir pekan ini? Kita akan bahas bersama Thomas Lembong, Co-Kapten Timnas Amin, ada Rambun Cahayo, Wakil Ketua TKN dan juga Wakil Ketua TPN, dan ada Billy Mambrasar, Jubir TKN. Kita akan bahas seputar food estate terlebih dahulu sebagai salah satu topik yang ternyata ini paling banyak di-mention di berbagai media sosial kalau menurut survei dari Drone Emprit. Saya mau sapa, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Valen. Baik, saya mau ke Pak Thomas terlebih dahulu. Pak Thomas, ini kita lihat di media sosial ada yang berpendapat kalau food estate ini gagal katanya. Tapi di sisi lain ada juga banyak petani-petani yang mengatakan mereka punya dampak positif untuk para petani. Bagaimana penilaian Anda berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Anies Baswedan sebelumnya dalam debat-debat sebelumnya? Iya, terima kasih Mbak Valen. Saya kira sudah menjadi konsensus ya, sudah agak jelas bahwa program food estate ini memang sampai sekarang tidak menghasilkan ya saya kira ini sekali lagi kembali kepada priorisasi. Kita mengguyur anggaran triliunan ya untuk food estate. Di lain sisi ada hal-hal yang lebih sederhana yang di depan mata yang sebetulnya bisa diperbaiki, yang lebih penting, lebih mendesak. Misalnya semua petani di seluruh daerah mengeluh mengenai harga pupuk, mengenai ketersediaan pupuk, ya kan. Jadi daripada kita melakukan hal yang sangat eksperimental ya seperti food estate yang puluhan tahun tidak pernah berhasil, ya kan. Mendingan baik anggaran maupun perhatian pemerintah kebijakan itu ditujukan dulu kepada yang konkret, yang di depan mata. Pertama ya masalah pupuk bagi petani. Ya, kedua juga misalnya sarana-sarana lain bagi petani seperti sarana pengeringan, ya pengeringan gabah, pengeringan jagung, biji-bijian lainnya. Kemudian juga masalah pergudangan, membangun gudang-gudang supaya panen itu bisa disimpan dengan aman. Sampai ke logistik ya, angkutan pangan, transportasi pangan. Jadi data kami menunjukkan bahwa sampai 40 atau 50% dari seluruh produksi pangan di Indonesia itu hilang akibat kekurangan sarana. Ya, jadi itu istilah teknisnya adalah kalau di tingkat petani itu food loss. Ya, food loss. Banyak panen yang gagal atau panen yang nilainya menurun drastis akibat kurangnya sarana seperti mesin pengeringan dan gudang yang melindungi panen tersebut dari hama dan hujan dan cuaca gitu ya. Dan kemudian kalau di tingkat konsumen itu namanya food waste ya, banyak sekali makanan yang dibuang ya karena logistik yang buruk sehingga makanan atau pangan itu membusuk di tengah jalan atau bahkan di tingkat pengeceran. Baik, jadi ada banyak hal yang bisa jadi PR yang bisa dikerjakan lebih dulu. Ini kalau menurut Pak Thomas. Saya mau ke Pak Rambun. Pak Rambun, kalau Ganjar Mahfud menawarkan apa untuk program ketahanan pangan? Apakah food estate ini masih harus dilanjutkan, diperbaiki atau diapakan? Menurut kita harus melakukan sehubungan dengan food estate ya. Dan faktanya itu sudah, menurut kami sudah memperlihatkan bahwa food estate itu boleh dikatakan tidak menghasilkan perubahan yang berarti di dalam soal ketahanan pangan di Indonesia. Jadi kalau kita lihat persoalannya bukan hanya soal penganggaran yang begitu besar, pemborosan anggaran yang begitu besar, tapi juga sejak awal proyek ini menurut kami itu tidak dilakukan dengan sebuah kajian dan riset yang benar-benar gitu ya, sehingga kemudian juga berhubungan juga termasuk juga dengan penataan kebutuhan tanah dan lain sebagainya ya. Karena kalau kita lihat ketahanan food estate sendiri itu fokus pada tanaman misalnya seperti tanaman singkong gitu ya.
yang sebenarnya mungkin dia belum menjadi bahan makanan pokok di Indonesia. Makanan pokok di Indonesia adalah beras. Nah, jadi yang ketiga, yang selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa eh, eh, yang mengerjakan sendiri lembaga yang melakukan ini nggak punya kompetensi gitu. Kompetensinya itu sangat dipertanyakan gitu, karena banyak pelibatan misalnya dari Kementerian Pertahanan ya gitu. Kementerian Pertahanan apa urusannya dengan soal pangan gitu ya kan? Meskipun memang ada departemen-departemen lain yang terlibat gitu. Tapi menurut saya ini soal kompetensi gitu. Dan berarti ini dari sisi dari mulai perencanaan sampai pelaksanaannya dan kemudian apa yang kita lakukan selama hampir 5 tahun ini itu ternyata food estate nggak jadi apa-apa gitu, kecuali pemborosan anggaran gitu ya. Oke, kalau menurut Pak Rambun adalah kami. sudah sekian tahun tapi ternyata belum memberikan hasil yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Mas Billy, kalau sebentar Pak Rambun, kita tanyakan langsung ke Mas Billy. Mas Billy, menurut Pak Rambun ada yang kurang berkompetensi di dalam mengerjakan food estate ini. Salah satu yang melakukan itu adalah Menhan, Prabowo Subianto ada di dalamnya. Menurut Anda bagaimana? Apakah perlu diberlanjutkan lagi? Pertama, harus diklarifikasi dulu ya, leading sektor dari program food estate ini adalah Kementerian Pertanian. Dan bisa tolong dibukakan datanya, berapa banyakkah anggaran yang telah diterima dan dikelola oleh Kementerian Pertahanan untuk mengerjakan food estate. Jadi itu dulu kita klarifikasi, leading sektor dari program food estate ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian, yaitu saya saya garis bawahi. Dan data menunjukkan bahwa di tahun 2020 ketika harus ada restrukturisasi dan realokasi anggaran karena COVID-19 saat itu, kemudian membuat bahwa anggaran yang sejatinya seharusnya diturunkan untuk akselerasi program food estate ini terhambat karena peruntukannya adalah untuk yang lain. Nah, oleh sebab itu, yang perlu kita ingat, siklus daripada pengerjaan food estate ini butuh waktu yang lama. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Step by step-nya adalah pembukaan lahan, kemudian pengkondisian topsoil, kemudian diberikan nutrisi, kemudian pelatihan petani, kemudian banyak hal step by step yang harus dilakukan minimal 3 tahun, 2-3 tahun. Keberhasilannya itu baru akan kita rasakan beberapa tahun setelah kegiatan itu dimulai. Jadi apakah fair ketika kita mengatakan sebuah proses yang panjang siklusnya, yang belum selesai siklusnya, kemudian dia berhasil atau gagal. Nah, pun dalam batasan-batasan yang terjadi karena realokasi anggaran karena COVID, kemudian banyak sekali hambatan-hambatan yang lain di mana koordinasi lintas kementerian pun sedikit tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak kasus-kasus keberhasilan dalam skala-skala yang bisa kita jelaskan dengan data. Contoh di Sumatera Utara ya, di Humbang Hasundutan, di lahan seluas 1.000 hektar itu berjalan dan para petani merasakan manfaatnya. Mereka mendapatkan pendapatan yang bersih hingga 600 juta dalam masa panen tersebut. Artinya dalam skala-skala kecil dan sporadik dan terpisah ini sudah ada manfaatnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan dilanjutkan? Akan dilanjutkan karena ini adalah program yang terbaik untuk menjawab kebutuhan ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Baik, gitu. Pak Rambun, kalau menurut Mas Billy ini nanti akan ada hasilnya jangka panjang. Kalau menurut Anda dengan ada beberapa yang sudah mengatakan yang sekarang juga ada izin memperbaiki, yang sekarang dalam jangka kalangan pendek masyarakat ada keberhasilan kecil. Iya. Baik, Mas Billy, sebentar. Pak Rambun terlebih dahulu. Pak Rambun, menurut Anda bagaimana? Memang sudah ada dampaknya yang dinyatakan oleh masyarakat, tapi ternyata juga ada beberapa kritik yang ditujukan untuk food estate. Menurut Anda kalau hanya dilihat nanti untuk jangka panjang, bagaimana Pak Rambun? Ya, memang pasti ada keberhasilan kecil. Tapi kalau dilihat dengan effort yang sudah dikerahkan, juga pembukaan hutan, karena ini banyak pembukaan hutan ya, sehingga ada menjadi concern dari masalah lingkungan gitu ya. Sementara apa yang dihasilkan tidak sesuai, tidak, dampaknya itu kecil gitu ya. Kalau mungkin ada di daerah tertentu memperlihatkan mungkin ada keberhasilan, tapi secara umum sangat problematik ya. Kami juga punya data dan bahkan kami melakukan, teman-teman relawan ini bahkan kemudian juga melakukan
investigasi mengenai hal ini, kami menemukan begitu banyak masalah terutama di daerah Kalimantan ya, gitu ya. Dan Oke. tanamannya ini kan adalah tanaman pendek, tanaman singkong nih. Sebenarnya kalau kita dengar lagu Kus Plus itu tongkat jadi tanaman ya, tapi itu kan satu yang bukan yang terlalu rumit dibanding beras misalnya begitu. Baik, Jadi baik. artinya ini sebenarnya dari sisi perencanaan, dari sisi itu tidak dilakukan secara baik. Dan Oke. akibatnya adalah meskipun memang ada soal COVID dan segala macam, tapi itu menurut saya tidak bisa menjadi alasan Baik. gitu. Dan Coba kita artinya tanya kita Pak harus Thomas. evaluasi secara mendalam soal ini. Baik, Gitu. baik Pak Rambun. Kita tanya ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau menurut Anda dengan ada banyak kritik seperti sekarang dan katanya ini adalah seputar masalah perencanaan sebelum dieksekusi menjadi food estate. Menurut Anda ini ada permasalahan di sana juga? Saya cenderung setuju. Rasanya dari segi penelitian dan perencanaan itu kurang matang ya. Saya ingat waktu program food estate ini ditunjuk ke Pak Menhan, Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan, itu menarik sekali dan tidak didahului oleh konsultasi publik atau keikutsertaan pakar-pakar dan ahli-ahli ya. Saya mau juga menggarisbawahi ya, sebenarnya apa itu definisi daripada food estate ya. Sejauh yang kami ketahui, definisi daripada food estate itu adalah lahan yang masif ya. Jadi konsepnya daripada food estate itu dari dulu, dari zamannya Orde Baru, Soeharto sampai sekarang ya, adalah lahan yang masif dengan pendekatan industrial ya. Jadi industrialisasi pertanian dengan mekanisasi, dengan pendekatan yang padat modal ya, secara masif ya. Ribuan dan puluhan ribu dan bahkan ratusan ribu hektar ya, seperti misalnya perkebunan kelapa sawit gitu. Nah, yang tadi digambarkan oleh Pak Billy adalah contoh-contoh kecil bagi saya itu tidak sebetulnya masuk dalam definisi food estate ya. Itu anggap aja food pertanian biasa ya, karena kembali lagi dengan adanya kata estate ya, itu berarti kawasan ya, kawasan lumbung pangan yang masif ya. Jadi dan itu kelihatannya cocok untuk produk pertanian, perkebunan seperti sawit, tapi ternyata tidak cocok untuk apalagi untuk tanaman seperti singkong yang sulit sekali untuk dimekanisasi. Oke. Oke, Mas Billy, saya mau berikan ke Anda untuk menjawab itu Mas Billy. Karena kalau disebutkan kata estate, kalau menurut Pak Thomas itu adalah skalanya besar. Dan salah satu yang menjadi kritik di Kabupaten Humbang Hasundutan itu adalah terkait bagaimana kepemilikan lahan di sana. Hak atas tanah yang sampai sekarang ini masih diperdebatkan oleh masyarakat. Sebenarnya ada yang mendukung untuk terus memperlanjutkan food estate ini, tapi juga ada kritik. Jawaban Anda, Mas Billy? Ya, pertama ingin menjawab atau merespons dari Pak Thomas bahwa itu kecil. Kalau food estate itu harus besar. Nah, yang perlu dipahami adalah contoh yang tadi saya sampaikan itu adalah tetap bagian daripada grand design daripada food estate tersebut. 1.000 hektar itu adalah bagian dari 165.000 hektar target. Jadi step by step menuju kepada proses mencapai keseluruhan lahan tersebut berhasil berproduksi secara optimal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa food estate itu program yang jangka panjang yang apa yang dilakukan sekarang itu keberhasilannya baru akan dilakukan lebih daripada 2 hingga 3 tahun ke depan. Proses pertaniannya itu membutuhkan pengkondisian topsoil, ekskavasi, pembersihan, pemupukan, penanaman, sampai dengan panen itu panjang siklusnya. Jadi bukan berarti, oh itu cuma 1.000 dari 165.000 itu nggak bisa disebut food estate. 1.000 itu bagian daripada grand design yang besar itu. Jadi tetap menjadi bagian daripada grand design tersebut. Nah, kemudian merespons pertanyaan kedua tadi terkait pro kontra dalam program pembangunan itu hal yang wajar, apalagi dalam negara berdemokrasi. Trans Papua, saya kebetulan dari Papua ini ya Mbak ya. Trans Papua yang dibangun aja itu ada orang-orang yang setuju dan melihat manfaatnya. Saya termasuk yang saya dan keluarga termasuk merasakan manfaat yang besar dari adanya Trans Papua. Kita bisa melakukan mobilisasi transportasi, tetapi tetap aja ada juga kelompok yang juga tidak setuju atau melakukan kritik, dan kritik itu tetap ditampung dan tetap diterima, ditindaklanjuti untuk
kita perbaiki dan kedepannya kita akan lakukan dengan proses yang lebih baik lagi. Nah, tadi Mbak juga sampaikan bahwa ada yang kontra karena masalah kepemilikan lahan. Masalah kepemilikan lahan pun menjadi fitur penting dalam proses pengambil alihan lahan yang berdasarkan perizinan, dan yang mengeluarkan perizinan itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup sebagai leading sektornya yang sudah memperhatikan faktor pertama, konsultasi publik. Faktor kedua adalah kejelasan kepemilikan lahan dan pengambilan kepemilikan lahan tersebut untuk pembangunan yang sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Gitu. Oke Mas Billy, jadi tadi ada yang mengkritik, ada dua yang mengkritik, ada satu yang kemudian mengatakan ini masih harus terus dilanjutkan lagi karena nanti dampaknya akan kita bisa lihat dan rasakan setelah efeknya jangka panjang dilakukan untuk food estate ini. Pak Dan Thomas, food estate, Pak Rambun, maaf, food estate Mas tadi Billy. dari Pak Rambun menyampaikan food estate itu cuma singkong. Tidak benar Pak, food estate itu bukan hanya singkong aja. Ada juga jagung dan ada juga beberapa komoditas yang lain. Iya, kita lihat ada beberapa diversifikasi, tapi nanti kita harus usaikan pembahasan soal food estate ini. Pak Thomas, Pak Rambun, Mas Billy, tapi jangan kemana-mana, usai jeda kita akan lanjutkan lagi. Karena ada salah satu yang kemudian jadi trending juga di media sosial jelang nanti debat keempat ini adalah seputar masalah agraria yang kemudian dikaitkan dengan IKN. Kita akan tanyakan langsung kepada tiga orang ini, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.